Doktoratur Ilmiah, SKM, MKM. Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa S3 atau PhD di Central South University, Xiangya School of Public Health, Changsha, China. Oke, kita akan kupas lebih lanjut terkait tipe beasiswa. Beasiswa yang tipe A ini kita dapatnya dari Kedubes. Kita apply langsung lewat Kedubes. Kebetulan saya juga CGS yang tipenya tipe A. Nah, teman saya juga ada yang langsung apply lewat kampusnya, itu namanya tipe B. Kemudian tipe C itu bisa melalui organisasi atau lembaga yang sudah bekerja sama dengan pemerintah China. Kalau beasiswa CGS ini mulai dibukanya biasanya bulan Januari sampai bulan April. Teman-teman bisa daftar online, kemudian nanti sesuaikan berkas-berkas yang dibutuhkan, baru kirim berkas ke kedutaan. Berkas online-nya bisa melalui www.csc.edu.cn/Laihua. Nah, beasiswa ini terdiri dari beasiswa S1, S2, atau S3. Yang baru lulus SMA bisa juga apply beasiswa S1 juga di sini. Syarat-syaratnya itu kurang lebih kalau teman-teman sudah lulus ya, ijazah dan transkrip ini jangan lupa ditranslate. Jadi syarat utamanya adalah ijazah, transkrip yang ditranslate. Translate-nya bisa melalui lembaga yang sudah profesional. Di sini ada form medical check up yang memang berbahasa Cina. Jadi memang teman-teman bisa sampaikan itu ke rumah sakit nasional. Nah, kasih contohnya gimana sih, nanti formnya dikasih aja. Biasanya tesnya full sih, tes keseluruhan, EKG, kemudian narkoba, urin, HIV dan lain-lainnya, itu semuanya ya, sampai rongsen. Nah, teman-teman lebih baik tes dari Indonesia, karena nanti ketika sudah di China akan dites lagi kesehatan, tapi itu mungkin yang sudah di Indonesia sudah pernah dites, nggak akan dites lagi selama di Cina. Mungkin hanya nambah 1 atau 2 tes aja, itu lumayan lah, bisa hemat ongkos. Teman-teman, yang membedakan kita dengan peserta yang lain atau para pejuang award yang lain itu sejauh mana study plan kita bisa menyentuh yang menyeleksi kita, yaitu kedutaan. Mungkin salah satu pertimbangan juga kita akan lolos tuh kalau kita sudah prepare paspor, karena nanti diminta nomor paspor saat daftar online. Chinese Government Scholarship ini kita sebenarnya lebih fleksibel untuk sertifikat bahasa ya. Teman-teman bisa pakai TOEFL, bisa pakai IELTS, bisa pakai, kalaupun sudah pernah kursus bahasa Mandarin, kalau punya sertifikat HSK sejenis TOEFL-nya untuk bahasa Mandarin, nah itu teman-teman juga bisa lampirin. Nah, tapi kalau saya memang saya hanya melampirkan TOEFL. Paling penting juga nih teman-teman, dari sekarang harus sudah mulai dekati dosen yang profesor kurang lebih, dan memang harus 2 profesor. Setidaknya teman-teman harus punya rekomendasi dari 2 profesor atau associate profesor. Nah, itu kurang lebih nanti. Kalau rekomendasi tidak ada form khusus ya, tidak ada form khusus, tapi teman-teman bisa lihat di contoh beasiswa-beasiswa lain itu ada format rekomendasi dari profesor.
sertifikat prestasi lainnya juga boleh dilampirin. Kalau teman-teman misalnya punya sertifikat apa yang sekiranya bisa mendukung kualifikasi kita nih, nah itu bisa juga dilampirin. Kalau semuanya itu sudah di apply online, kalau sudah berhasil, itu semuanya di print. Nanti ada lembar konfirmasi dari sana, di print, kemudian berkas kopiannya kita kirim ke Kedubes. Setiap kampus beda-beda teman-teman. Jadi teman-teman nanti di study plan maupun di aplikasi online tuh disuruh milih 3 perguruan tinggi pilihan. Nah itu link perguruan tinggi atau kampus di Cinanya bisa dilihat di www.kampuscina. Beasiswa ini include tuition fee, accommodation, tapi kalau tiket enggak ya, tiket sendiri kita, tiket pesawat. Jadi yang perlu kita pikirin hanya tiket pesawat sih, dan paling tidak uang cadangan 1 bulan selama beasiswa belum turun. Nah itu dapat per bulan itu kalau untuk S1 sekitar 2.500 yuan, S2 bisa dapat sekitar 3.000 yuan atau RMB. Kalau yang S3 ini sekitar 3.500 yuan. Nah, nanti kita dapat asrama gratis di sini, dan alhamdulillahnya asrama yang saya dapat, saya juga udah plus free elektrik, ya, dapat free listrik sama ada laundry juga gitu. Jadi teman-teman uang bulanan itu hanya buat makan dan saving ya, itu aja sih. Nah buat teman-teman yang bawa keluarga juga bisa. Jadi nanti teman-teman yang bawa keluarga sebenarnya tidak di cover oleh beasiswa ini, tapi kalau teman-teman nggak mau tinggal di asrama itu bisa dapat pengembalian uang asrama sekitar 1.000 RMB. 1.000 RMB berarti sekitar 2 juta ya, lumayan lah ya. Rate-nya untuk ambil kos di luar itu mungkin sekitar 1.300 RMB. 300-nya nambah lah dari uang beasiswa kita. Buat teman-teman yang sekarang masih berjuang mendapatkan beasiswa, tetap semangat. Semoga kalian tahun depan bisa dapat beasiswanya juga ya.